Yang dibahas masalah indigo. Orang yang kerasukan jin tapi sadar. Kenapa sadar? Dia nggak tahu kalau di mata di sini ada jinnya. Karena saya punya pengalaman dulu. Saya pernah ditawarin ilmu terawangan dari jin, namanya Syekh Kalajana dari Banten. Syekh Kalajana ini jin, kelompoknya golongan Prabu Siliwangi. Nah, dia datang, saya dikasih ilmu ini terawangan kalau mau. Dia pakai mantra ini. Terserah mau mantra, mau doa, mau Al-Quran dibuat terawangan, tetap nggak boleh. Nah ini contoh aja ya. Jadi ini saya teruskan masalah indigo ini ya. Kenapa indigo ini bisa melihat jin? Karena dulu masa orang tuanya atau kakeknya, neneknya yang bisa dia ada ikatan ritual atau wirid-wirid yang tidak sesuai syarat Islam. Nah ini menimbulkan jin. Jadi indigo ini jin nasab yang dari lahir masuk di mata. Itu indigo. Tapi kalau terawangan itu jin yang dipelajari. Orang yang puasa ngerawat, katakan mutih lah, puasa mutih atau puasa yang dari ustadz tapi dukun, terus bisa melihat jin. Nah ini sebetulnya itu bukan ustadz tapi apa, menjerumuskan. Kenapa menjerumuskan? Karena mengajarkan muridnya bisa melihat bangsa halus. Nah ini kenapa saya bilang menjerumuskan? Mari saya jelaskan. Karena kita sebagai orang muslim harus wajib mengimani Al-Quran dan sunnah Nabi. Rasulullah SAW tidak mengetahui hal gaib kecuali dikabarkan oleh Allah. Bagaimana mungkin sedangkan Rasulullah nggak tahu gaib, ya kan? Kecuali dikabarkan ya, wahyu ya. Beda sama kita nih, manusia biasa. Jadi manusia selain Nabi ini tidak memiliki kemampuan melihat jin dalam bentuk aslinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya ia iblis, setan, jin. Jin ini anak-anak iblis, anak setan, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi kita ini nggak bisa melihat jin kecuali kita ini bersekutu sama jin, atau memang indigo dengan sendirinya jin masuk di mata dari orang tua dulu atau nenek moyang dulu. Nah, itu masuk ke mata. Itu harus diobati. Orang indigo bukan kelebihan, itu penyakit. Terawangan sama juga, itu penyakit, dibuang itu. Karena Rasulullah SAW tidak tahu gaib. Allah Ta'ala berfirman ya di ayat lain, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan Allah berfirman dalam ayat lain, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massaniyal su wa massaniyas su'u in ana illa naziru wa basyir." Katakanlah, sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemunduratan. Aku tidaklah hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira.
Jadi Rasulullah SAW ini diperintahkan Allah Ta'ala ini untuk umat ya, hanya memberi peringatan dan membawa berita ya, bukan mengetahui gaib. Di ayat lain Allah juga menegaskan alimul ghaibi fala yudhiru ala